saya seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Reska Ramadanti, yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) memastikan 30 pekerja migran Indonesia telah dievakuasi dari Ukraina dan tiba dengan selamat di tanah air bersama dengan rombongan warga negara Indonesia lainnya. Di antara 80 warga Indonesia, ada 30 pekerja migran Indonesia yang dievakuasi dari Ukraina kembali ke tanah air, kata Kepala BP2MI Benny Ramadhani dalam konferensi pers virtual diikuti dari Jakarta, Jumat 4 Maret 2022. Dilansir Antar, para pekerja migran itu tiba di Indonesia pada Rabu 3 Maret kemarin pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat. Benny menjelaskan bahwa tenaga kerja Indonesia yang berhasil dievakuasi dari Ukraina tersebut terdiri dari 29 perempuan dan 1 orang laki-laki. Kebanyakan dari PMI yang dievakuasi bekerja sebagai spesialis dan berasal dari Bali. Dia mengatakan bahwa hingga kini masih terdapat 14 WNI yang berada di Bukares, Rumania karena mayoritas terpapar COVID-19. Di antara tes yang dilakukan 2 orang positif COVID-19 dan 2 orang memilih tinggal di Bukares untuk memastikan anak mereka yang juga terkonfirmasi positif. Benny memastikan perwakilan Indonesia di Bukares akan terus memantau keadaan 14 orang tersebut. Jika kondisi para WNI memungkinkan akan dievakuasi kembali ke Indonesia. Untuk PMI yang telah tiba, telah dinyatakan tidak terinfeksi COVID-19 setelah menjalani tes di Indonesia. Saat ini mereka tengah menjalani karantina di Wisma Pasar Rumput, Jakarta. BP2MI akan membantu memfasilitasi para pekerja migran Indonesia nanti pulang ke daerah asalnya setelah selesai menjalani masa karantina. Kita beralih ke COVID-19. Saudara, gugus tugas penanganan COVID-19 Kulon Progo mencatat sudah ada sebanyak 34 kematian pasien yang terpapar corona dalam 3 bulan terakhir. Dari jumlah ini sebanyak 14 pasien yang meninggal dunia diketahui belum menerima vaksin COVID-19. Juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19 Kulon Progo Bani, Rahayu Jati, menuturkan dalam data penambangan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 harian per Sabtu 5 Maret 2022. Tercatat ada 329 kasus yang ditemukan baik dari pemeriksaan antigen atau PCR. Itu membuat total kasus di tahun 2022 tembus menjadi 4.920 kasus. Dari tambahan 329 kasus positif kemarin, ada 4 diantara status meninggal, sehingga kasus meninggal menjadi 34 pasien untuk di kasus 2022 ini. Kata Bani saat dikonfirmasi awak media Minggu 6 Maret 2022. Diungkapkan Bani mayoritas pasien yang meninggal dunia tersebut memiliki penyakit bawaan atau komorbid. Selain itu ada pula pasien meninggal dunia yang belum diberikan vaksin sebelumnya. Sejumlah alasan melatar belakangi kondisi tersebut, salah satunya memang tidak diberikan izin oleh keluarga karena sedang dalam kondisi sakit. Data untuk pasien meninggal dunia yang sudah divaksinasi ada 7 orang. Kemudian yang 13 itu kami belum mendapatkan datanya. Lalu yang jelas belum divaksin ada 14. Sedangkan untuk beberapa penyakit komorbid yang kerap ditemukan pada sejumlah pasien diantaranya berupa diabetes mellitus, jantung, hipertensi, stroke, dan hipertorit. Terkait dengan temuan sebaran kasus COVID-19 di Kulon Progo, kata Bani, 54% berasal dari kontak erat atau merupakan hasil tracing. Kemudian 34,5% berasal dari suspek atau orang bergejala dan 12,5% berasal dari screening baik yang dilakukan Dinkes maupun masyarakat pribadi untuk kepentingan berpergian. Berdasarkan catatan yang dimiliki gugus tugas, kasus COVID di Kulon Progo saat ini tercatat masih berada di angka 2.535 dengan sebanyak 2.346 telah selesai menjalani isolasi. Bani mengimbau kepada masyarakat untuk terus dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan atau prokes, mengingat masih banyaknya kasus COVID-19 yang saat ini masih muncul. COVID-19 masih ada dan kita sering masih dalam puncak gelombang ketiga, di mana pada kenyataan masyarakat
Pulau Progo banyak terpapar COVID dan masih banyak yang meninggal. Oleh karena itu, pelaksanaan protokol kesehatan yang kami lihat sudah mulai menurun, terutama dalam menjaga jarak ini kembali ditingkatkan. Demikian yang saya laporkan saat ini. Saya, Reska Ramadanti, dan segenap kru yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa kembali.